Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kopipah dengan NIM 21612011447. Hari ini pada tanggal 19 Oktober 2023 di jam 2 siang, saya sedang berada di depan Bank BCA cabang Kisamaun. Di sini saya akan mencari tahu dan menjelaskan tentang apa itu LPS, suku bunga, nilai tukar rupiah, dan funding lending. Berikut penjelasannya. Di sini ada pengetahuan umum BCA. Bank BCA didirikan sejak 1955 dengan nama NV, Persarawan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory. Nama bank ini telah diubah beberapa kali hingga menjadi PT Bank Sentral Asia. Bank BCA mulai beroperasi di bidang perbankan sejak 12 Oktober 1956. Penawaran perdana Bank BCA di Bursa Efek Indonesia dilakukan pada bulan Mei tahun 2000. Hal ini mengubah perusahaan menjadi perusahaan terbuka dan nama bank menjadi PT Bank BCA Tbk. Bank tersebut tumbuh menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia dengan menawarkan beragam solusi perbankan yang menjawab kebutuhan finansial nasabah dari berbagai kalangan. Melalui beragam produk dan layanan, adanya solusi finansial BCA ini mendukung perencanaan keuangan pribadi dan perkembangan nasabah bisnis. Selain itu, keberadaan layanan Bank BCA didukung oleh kekuatan jaringan antar cabang, luasnya jaringan ATM, serta jaringan perbankan elektronik lainnya. Selanjutnya ada LPS. Apa itu LPS? LPS adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan atau ULPS, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Lalu, kapan LPS berdiri? UU LPS diundangkan tanggal 22 September 2004 dan mulai berlaku efektif 12 bulan setelah diundangkan, yaitu tanggal 22 September 2005. Dengan berlaku efektifnya UU LPS, maka LPS mulai beroperasi secara penuh sejak tanggal 22 September 2005. Apa fungsi LPS? LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Mengapa diperlukan suatu lembaga penjamin simpanan? Karena LPS merupakan penyempurnaan dari program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban bank atau blanket guarantee yang berlaku di masa lalu pada tahun 1998 sampai dengan 2005. Kebijakan blanket guarantee di satu sisi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut telah membebani keuangan negara dan dapat menimbulkan moral hazard bagi pelaku perbankan dan nasabah. Dengan mempertimbangkan dampak negatif tersebut serta memperhatikan membaiknya kondisi perbankan, kebijakan blanket guarantee telah diputuskan untuk diakhiri pada tahun 2005. Namun, pemerintah menilai bahwa suatu bentuk penjaminan simpanan masih tetap diperlukan untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan moral hazard. Berdasarkan ULPS, penjaminan simpanan nasabah tersebut dilaksanakan oleh LPS. Apa yang dijamin LPS? LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Negara mana yang sudah menerapkan konsep LPS? Sampai dengan saat ini, terdapat 72 negara yang telah mendirikan lembaga penjamin simpanan. Beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Swedia bahkan telah mendirikan lembaga penjaminan jauh sebelum krisis perbankan melanda Asia Pasifik. Negara di Asia yang telah mendirikan antara lain Filipina, yaitu pada tahun 1963, kemudian Korea pada tahun 1996, setelah Indonesia, Malaysia, dan Singapura juga mendirikan lembaga penjaminan. Lalu selanjutnya ada suku bunga. Di sini ada Tapres BCA dan tahapan BCA.
Lalu ada suku bunga pinjaman. Di sini ada suku bunga dasar kredit atau SBDK, suku bunga dasar kredit rupiah atau prime lending rate berdasarkan segmen kredit, ada kredit korporasi, kredit retail, kredit mikro, kredit konsumsi, KPR atau non-KPR. Selanjutnya ada nilai tukar rupiah. Di bawah ini adalah nilai tukar rupiah pada tanggal 19 Oktober 2023. Yang terakhir ada funding lending. Funding. Istilah funding diambil dari bahasa Inggris yaitu fund yang berarti dana, modal atau simpanan, sehingga kemudian arti funding adalah kegiatan pengumpulan dana, modal atau simpanan oleh lembaga keuangan seperti bank, koperasi, dan lainnya. Dalam pengertian yang lebih luas, funding merupakan kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk produk finansial. Produk finansial yang dimaksud antara lain deposito, tabungan giro, obligasi, reksadana, asuransi, dan lainnya. Dari pengumpulan dana tersebut, nantinya nasabah akan mendapatkan imbal hasil dan jaminan keamanan atas simpanan tersebut. Tentu saja, jaminan keamanan atas simpanan dana hanya bisa didapatkan nasabah melalui lembaga keuangan yang legal dan diawasi otoritas jasa keuangan. Jadi, semua produk atau kegiatan finansial yang tujuannya adalah untuk menghimpun dana nasabah disebut funding. Lalu ada contoh funding. Yang pertama ada tahapan. Tahapan BCA merupakan kependekan dari tabungan hari depan yang memiliki karakteristik berbentuk rekening tabungan dan dalam mata uang rupiah, serta dilengkapi dengan paspor BCA berfungsi sebagai kartu ATM, debit, dan tunai. Yang kedua, ada tahapan ekspresi. Tahapan ekspresi BCA merupakan pengembangan dari produk tahapan sebagai produk simpanan yang diprioritaskan bagi kaum muda. Produk tabungan ini didesain dalam berbagai macam gaya. Yang ketiga ada tahapan gold. Tahapan gold BCA merupakan pengembangan produk tahapan sebagai produk simpanan yang ditujukan untuk kebutuhan bisnis guna membantu kelancaran usaha seraya melindungi kredibilitas transaksi bisnis. Dengan tahapan gold, nasabah bisa melakukan transaksi bisnis selama 24 jam seminggu penuh, di mana dan kapan saja. Yang keempat ada TAPRES. TAPRES BCA merupakan kependekan dari tabungan prestasi, yaitu produk tabungan yang memberikan suku bunga lebih dengan karakteristik berbentuk rekening tabungan. Lalu ada tabunganku. Tabunganku BCA merupakan produk tabungan yang dikhususkan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan. Diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia, tabunganku hadir untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan. Lalu ada BCA dolar, deposito berjangka, dan e-deposito. Lalu di sini ada pengertian lending. Lending adalah aktivitas untuk menyalurkannya. Istilah lending juga berasal dari kosakata berbahasa Inggris yaitu lend yang memiliki arti meminjamkan, memberi atau menghutangi. Pada umumnya, bentuk lending di dunia perbankan berupa pemberian kredit atau pinjaman kepada nasabah. Sementara itu, pihak yang memberikan pinjaman disebut dengan lender atau kreditur. Dari aktivitas meminjamkan dana tersebut, nantinya lender akan mendapatkan keuntungan berupa imbal hasil, sementara orang yang meminjam dana disebut dengan debitur. Lalu di sini ada contoh lending. Yang pertama kredit sepeda motor, kedua kredit kendaraan bermotor, yang ketiga kredit kepemilikan rumah, yang keempat BCA personal loan. Sekian penjelasan dari saya tentang LPS, suku bunga, nilai tukar rupiah, dan funding lending. Saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan atau penjelasan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.